Baiklah, saya akan menunjukkan tutorial penggunaan Sibda. Setelah Anda sampai pada bagian login, Anda cukup mengisi ID Anda ataupun username, kemudian masukkan password Anda. Nah, karena saya sudah terdaftar, maka saya tinggal memasukkan saja. Dan jika sudah mengisi, Anda cukup mengklik masuk. Nah, pada tampilan seperti ini, terlebih dahulu kita ubah bahasanya dengan mengklik garis 3 di kanan atas. Kemudian ubah dari Inggris menjadi Indonesia. Nah, bahasa sudah diubah, maka kita akan lebih mudah memahaminya. Baiklah, jika Anda ingin mengetahui bagian-bagiannya, Anda cukup mengklik tanda panah di pojok kanan atas. Nah, di sini ada tampilan dashboard. Dashboard itu seperti ini, tampilan menu utama saya tadi. Dan jika Anda mengklik profil, Anda akan dituntun ke bagian profil Anda. Dan nilai-nilai itu di situ akan ada bagian nilai-nilai yang Anda dapat dari dosen ataupun dari dosen-dosen lain. Kemudian pesan-pesan. Di bagian pesan-pesan ini Anda dapat mengirimkan pesan kepada dosen ataupun teman Anda. Pada bagian preferensi, di sini seperti bentuk setelan, Anda dapat mengubah profil Anda ataupun kata sandi Anda ataupun password. Jika Anda mengklik keluar, maka Anda akan dituntun ke laman login seperti awal. Nah, kemudian untuk memahami lebih lanjut, klik garis 3 di pojok kiri. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana gabung ke kelas. Klik beranda situs. Kemudian pilih pendidik prodi jurusan Anda. Saya akan memilih pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian klik semester ganjil 2020 atau 2021. Karena saya semester 1, saya memilih semester 1. Saya adalah kelas E, maka saya memilih kelas E. Nah, di sini ada mata-mata kuliah beserta nama-nama dosen pengampunya. Saya akan mencoba ke mata kuliah Ilmu Negara. Pada tampilan seperti ini dikatakan, Anda tidak dapat mendaftarkan diri dalam kursus ini. Kenapa demikian? Karena saya belum diterima oleh dosen pengampu ataupun dosen yang mengajar pada mata kuliah ini. Maka klik lanjut. Nah, Anda akan dituntun kembali ke tampilan awal mata-mata kuliah. Saya akan memilih pengantar ICT kelas E. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada berisi pengumuman, yang dimana pengumuman ini didapat dari dosen kepada kelas. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana gabung ke forum diskusi. Nah, pada bagian ini Anda akan ditampilkan topik-topik yang sudah dibuat dosen. Jika Anda ingin menanggapinya, Anda cukup mengklik topik yang diberikan dosen. Kemudian di sini ada topik yang sudah dibuat dosen pengampu. Jika Anda ingin menanggapi atau memberikan tanggapan, cukup mengklik tanggapi. Kemudian klik tanggapan Anda pada kolom pesan. Nah, setelah itu, jika Anda ingin menambahkan file ataupun gambar untuk mendukung tanggapan Anda cukup mengklik tanda panah biru. Kemudian klik pilih file. Nah, pilih file yang akan Anda jadikan sebagai pendukung pendapat Anda. Saya akan memilih buku Ilmu Negara 2 sebagai contoh. Nah, di sini sudah tertera pada pilih file buku Ilmu Negara 2 PDF. Kemudian Anda tinggal mengklik upload this file. Nah, karena jaringan saya sedikit bermasalah, maka dia akan lama seperti ini. Kita lanjutkan saja. Klik kembali. Nah, seperti ini. Jika Anda sudah memberikan tanggapan Anda tadi, maka Anda akan seperti teman-teman ini yang sudah menanggapi. Anda juga bisa menanggapi pesan atau tanggapan teman
Ini dengan mengklik tanggapi juga. Nah, jika Anda ingin membuat topik Anda sendiri atau topik diskusi pribadi Anda untuk ditanggapi dosen ataupun teman-teman, Anda cukup mengklik tambah topik diskusi baru. Nah, pada bagian subjek, buat judul topik diskusi Anda. Kemudian pada bagian pesan, apa yang ingin ditanggapi oleh dosen ataupun teman-teman Anda. Nah, jika Anda ingin menambahkan lampiran atau file, Anda cukup mengklik tanda panah biru untuk memasukkan file Anda. Kemudian klik post ke forum, maka di forum atau topik diskusi Anda secara otomatis akan ada di bagian daftar forum diskusi. Nah, selanjutnya kehadiran via Sibda. Pada bagian ini, saya belum pernah mengisi kehadiran via Sibda. Jadi maka tampilan saya seperti ini. Maka akan kita lanjutkan ke bagian tugas rutin. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload atau mengumpulkan tugas rutin. Yaitu yang pertama dengan mengklik tambahkan pengajuan atau tugas laporan. Nah, kemudian pilih dengan mengklik tanda panah biru. Nah, kemudian klik pilih file. Setelah itu, pilih file yang akan Anda kirim. Saya akan memilih sebagai contoh CBR Ilmu Negara. Nah, pada bagian pilih file sudah tertera file yang akan Anda pilih, nama filenya. Kemudian Anda tinggal mengklik upload this file. Nah, jika sudah seperti ini tandanya tugas Anda sudah diupload, tetapi belum dapat dinilai oleh dosen. Jika tugas Anda sudah benar-benar ingin dinilai oleh dosen, maka klik simpan perubahan. Nah, di sini ini tandanya jika tugas Anda sudah siap dinilai oleh dosen. Ini sebagai contoh saja. Jika Anda memilih batal untuk mengumpulkan tugas, Anda cukup mengklik batal saja. Saya lanjutkan ke bagian kontrak kuliah. Pada bagian kontrak kuliah, Anda cukup mengklik kontrak kuliah, kemudian secara otomatis kontrak kuliah akan terdownload di handphone Anda. Nah, seperti yang ini kontrak kuliah pengantar ICT semester ganjil. Dan begitu juga dengan RPS, Anda cukup mengklik RPS. Nah, kemudian klik download. Secara otomatis RPS juga sudah terdownload. Kemudian absensi online. Nah, pada absensi online ini Anda cukup mengklik link yang sudah tertera yaitu http edu.ppkn seperti tersebut. Nah, di sini ada daftar-daftar ataupun langkah-langkah selama perkuliahan. Nah, ini adalah topik yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian jika Anda ingin kembali ke halaman awal Anda cukup mengklik tanda panah di pojok kanan atas, kemudian klik dashboard. Nah, Anda akan dituntun ke halaman pertama Anda login. Nah, sini ada kalender ataupun jadwal-jadwal kita selama kuliah. Di sini ada nama-nama yang baru saja menggunakan Sibda ataupun baru online Sibda. Setelah Anda selesai menggunakan Sibda, jika Anda ingin keluar, Anda cukup mengklik tanda panah di pojok kanan atas, kemudian klik keluar. Nah, Anda sudah keluar. Dan jika Anda ingin masuk, maka klik masuk lagi di pojok kanan atas.
Sekian tutorialnya, semoga dapat berguna. Kurang lebih saya mohon maaf.